Pertanyaan yang pertama, emang betul Papa tuh percaya ada keselamatan tuh di luar Yesus? Karena itu banyak yang orang kira Papa tuh pendeta Kristen progresif, emang bener Pak? Tidak ada orang bisa bertobat karena korban penghakiman dan korban penyerangan. Sekali lagi ya, tidak ada orang bisa bertobat karena korban penghakiman dan korban penyerangan. Korban penghakiman dan korban penyerangan pasti akan terluka dan sakit hati. Banyak orang yang ngehujat itu justru 70-80% mereka orang yang pelayanan. Itu how do you feel that? Apa yang Dad rasain sih? Justru yang ngehujat itu orang-orang yang melayani Tuhan itu gimana? Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Dan babi tetap masih enak. Kita berikan tepuk tangan kalau kayak gitu. Pastor kabar Semua baik? masih Kristen? Masih. Masih makan babi? Masih. Haleluya, itu penting. Karena aneh kalau ngomong sama banyak orang tapi gak ngomong sama Papa. Jadi harus ngomong sama Papa. Bakar, karena apalagi nih Pak. Kan kita anak-anak muda, kita seneng lah. Tapi kita lihat belakangan ini kan Papa lagi viral Pak. Oh, viral. Viral di TikTok, di Instagram. Karena yang podcast sama Dr. Richard Lee. Nah kan Papa lagi viral nih. Jadi kita mau bahas. Kan kita lihat komentar banyak orang yang ngomong, aduh pendeta Gilbert ayam sayur kalau di podcast Dr. Richard. Aduh pendeta Gilbert cuma berani di mimbar tapi gak berani di podcast Richard Lee. Hari ini kita mau bahas di podcast GBI Glow ya kan. Nah, pertanyaan yang pertama, emang betul Papa tuh percaya ada keselamatan tuh di luar Yesus? Karena itu banyak yang orang kira Papa tuh pendeta Kristen progresif, emang bener Pak? Jadi yang suka ikut semangat pagi, setiap pagi doanya di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Ya ikutin ibadah minggu, selalu nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus. Jadi itu sudah final. Jadi kalau kayak gitu apakah yang masuk surga itu orang Kristen aja? Karena kan kalau kita ngomong Yesus juru selamat, oh berarti cuma orang Kristen nih kayaknya yang masuk surga. Itu gimana? Tapi tadi ada kalimat yang perlu kita klarifikasi, katanya ayam sayur. Nah gimana tuh? Ayam sayur. Jadi kalau Dad beranggapan begini, kita tidak pernah perlu klarifikasi. Kenapa tidak pernah perlu klarifikasi? Karena the people who trust you doesn't need that. Orang yang memang percaya sama kamu nggak perlu itu. Tetapi orang yang memang nggak suka sama kamu, haters kamu, juga tetap akan memelintir persoalan apapun yang kamu klarifikasi. Jadi untuk itu dia nggak perlu klarifikasi. Dia cuma beranggapan begini, bahwa kita ini surat Kristus yang terbuka. Jadi kalau orang mau bilang kita ayam sayur ya biarin aja gitu. Itu kan pandangan mereka gitu kan. Kalau orang, masa kita mesti sumpah-sumpah, saya berani loh gitu. Saya berani loh gitu. Buat iya nggak apa-apa kan itu. Setiap orang boleh menilai gitu. Tetapi jelas dalam perkataannya gitu. Nah kalau orang tanya, bagaimana dengan pendapat bahwa apakah hanya orang Kristen yang masuk surga gitu. Nah Yesus gak pernah bilang, Alkitab gak pernah bilang. Jadi yang perlu adalah di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Amen. Nah banyak orang mungkin bilang, wah Gilbert ini gak jelas gini. Jelas kok. Dad bilang siapa yang bisa masuk surga? Yang Tuhan menghendaki. Nah Tuhannya ini siapa? Loh, udah jelas dong. Tuhan dari Gilbert ya Tuhan Yesus ya kan. Masa ya kan kalau kita kayak ngomong negara saya ya kalau kita Indonesia orang udah tahu Indonesia. Kalau saya bilang Tuhan ya udah pasti tahu Tuhan itu Tuhan Yesus. Yang nggak tahu itu kan cuman yang memang mau cari perkara saja gitu kan intinya gitu. Nah lalu kalau ditanya tapi kenapa nggak jelas? Loh sangat jelas kok gitu. Dalam podcast itu kita bukan ngomongnya nggak jelas, kita ngomongnya jelas. Dad bilang gini, yang bisa masuk surga hanyalah yang Tuhan kehendaki, itu jelas. Nah ayatnya Matius 11 ayat 27. Tim media boleh tolong nggak Matius 11 ayat 27? Mana nih bacanya nih? Matius 11 ayat 27. Yang mana ayatnya? Halo? Ya, Nah, ini dia.
Saya membaca dulu lah. Matius 11 ayat 27. Dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi Yesus sendiri yang bilang, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Gitu. Jadi siapa yang bisa selamat? Kan Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku tapi aku yang memilih kamu. Nah siapa yang bisa selamat? Orang yang mengenal anak gitu. Nah siapa yang mengenal anak? Orang yang Allah berkenan gitu. Jadi siapa yang bisa masuk surga? Yang Tuhan kendaki gitu. Ya kan sesimpel itu gitu. Nah kita tahu siapa yang Tuhan kendaki. Yohanes 3 ayat 16 bilang karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal gitu. Jadi kita harus belajar bukannya pengecut, bukannya penakut. Kita harus belajar saling menghargai. Jadi di rumah orang jangan kita acak-acak rumah orang, ya kan? Yes. Di rumah orang biarlah kita membawa relasi yang bagus dan membawa kabar damai sejahtera. Karena intinya banyak orang pikir penginjilan itu ketemu setiap orang, Yesus masuk Tuhan Kristen, loh. masuk Kristen. Kalau enggak mati masuk neraka gitu. Tetapi kalau Dad percaya penginjilan itu ada dua. Yang pertama menyampaikan kabar baik gitu. Karena itu utamanya sih. Evangelion, kabar baik. Nah kabar baik itu dua. Yang pertama kabar baik yang berbicara tentang bahasa Dad bilang hard sell gospel. Yaitu menyatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Tapi evangelion berita baik juga adalah ketika membangun relasi gitu. Jadi Dad belajar bagaimana, dan ini mungkin kita juga perlu tahu nih. Waktu Petrus meninggalkan Yesus. Petrus jelas meninggalkan Yesus ada dua ceritanya. Yang pertama dia bilang aku tidak kenal kamu gitu. Jadi jelas-jelas ninggalin Yesus. Lalu yang kedua jelas-jelas Yesus bilang kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan, kamu menjadi penjala manusia gitu kan. Lalu dia bilang aku kembali pergi menangkap ikan. Jadi dia betul-betul udah ninggalin Yesus. Dia udah gak mau peduli sama Yesus. Yesus waktu datang dia gak bilang Petrus kamu masuk neraka loh Petrus. Kan orang bilang oh Yesus pengecut kalau gitu. Kenapa Yesus gak tegur dia? Kenapa Yesus gak bilang akulah Mesias anak Allah yang hidup. Katanya kamu harus ngomong begitu. Enggak tuh Yesus malah nanya adakah barang lauk di antara kamu. Nah apa yang Dad belajar dari sini? Yesus membangun hubungan. Kalau Yesus nyerang Petrus, Yesus khotbahin Petrus, mungkin Petrus makin jauh. Tapi waktu dia bangun hubungan gitu. Nah inilah yang kita anak-anak Tuhan harus pelajari. Kita bukan bertugas untuk sikatin semua orang gitu. Tapi kita tugas membawa damai. Karena Alkitab bilang yang berbahagia membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ini bukan soal takut, ini bukan soal trauma, ini soal memahami apa yang Kristus mau. Gitu. Jadi buat Dad, ya Dad sih nggak mau ikut orang ngomong-ngomong apa. Yang Dad ikut apa yang Yesus buat. Ketika ada kasus seperti itu Yesus membangun hubungan, Dad juga berusaha mengikuti Yesus yaitu membangun hubungan. Nah lalu ada yang bertanya, wih Pak Gilbert bilang itu bukan murtad. Loh, murtad itu harus kita lihat kata murtad itu bukan menurut penafsiran orang. Tapi kata murtad itu harus kembali sesuai Alkitab. Dalam Ibrani pasal 6 dibilang siapa yang murtad? Adalah orang yang sebelumnya diterangi hatinya. Orang yang sudah mengecap karunia-karunia Roh Kudus. Jadi orang bisa murtad kalau benar-benar sudah tertanam, sudah pelayanan, sudah penuh dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Lalu tinggalkan Tuhan, itu murtad. Tetapi kalau orang yang masih suam-suam, masih baru Kristen-Kristen biasa, baru ikut-ikut. Nah kata Alkitab itu adalah anak yang hilang. Karena apa? Karena dia tadinya tinggal di rumah Bapa, tiba-tiba sedang mencari. Makanya istilah Dad bilang orang-orang seperti itu bukannya murtad. Orang-orang seperti itu sedang mencari. Nah tapi kita Kristen juga banyak Kristen Taliban gitu. Bawaannya mau berkelahi aja gitu sama orang. Bawaannya mau sikat orang aja. Bawaannya mau bilang nih gue yang terbaik nih. Nah makanya bahasa Dad bilang semua agama sama. Hanya soal penafsirannya. Jadi hanya soal pandangannya. Kita iman Kristen percaya bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat. Kecuali di dalam nama Yesus. Dan buat kita itu kebenaran. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar. Jadi kalau orang bilang wah Pak Gilbert. No, itu sesuatu yang tidak bisa ditawar gitu. Tapi itu penafsiran kita, iman kita, kepercayaan kita. Haruskah kita paksakan ke orang lain?
biarkan dia punya pengalamannya sendiri, punya penafsirannya. Tetapi Dad jelas bilang, kalau kita mencari pasti kita dapat. Makanya Dad suka bilang, kalau orang yang panik, bingung, belum yakin, naikkan doa. Tuhan yang benar, nyatakan kemuliaan-Mu bagi aku. Dan orang seperti itu pasti akan ketemu Tuhan Yesus. Ada yang percaya? Masih Kristen? Masih cinta Yesus? Masih percaya di bawah kolong langit ini hanya Yesus juru selamat kita? Kasih tepuk tangan yang meriah. Lanjut. Nah itu interesting banget, Dad. Karena yang aku lihat tren zaman sekarang itu, apalagi untuk anak-anak muda itu, kita tuh kalau menginjil, kita kalau rohani itu kita tuh harus bela. Sampai kalau kita harus mati ya kita mati, kita marah-marah, kita ngejelekin agama atau kepercayaan sebelah. Dan aku lihat itu sekarang tuh udah sangat normal. Tidak ada orang bisa bertobat karena korban penghakiman dan korban penyerangan. Sekali lagi ya, tidak ada orang bisa bertobat karena korban penghakiman dan korban penyerangan. Korban penghakiman dan korban penyerangan pasti akan terluka dan sakit hati. Tetapi Alkitab bilang, biarlah terangmu bercahaya. Alkitab tidak bilang biar penginjilanmu menghantam orang, tapi Alkitab bilang biar orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi buat Dad, orang-orang yang menginjil tuh harus nyerang. Jadi istilahnya hard sell gospel dan soft sell gospel ya. Hard sell gospel itu artinya memberitahukan. Dalam bahasa Yunaninya hanya satu, evangelion. Evangelion artinya memberitakan kabar baik. Nah, kita percaya bahwa memberitakan kabar baik ada dua. Yang pertama adalah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Kepada orang lapar kita nggak usah bilang di bawah kolong langit ini tidak nama lain oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Murtad tuh orang. Gak bakal kenyang juga dia. Gak bakal kenyang. Tapi kepada orang yang lapar kita kasih makan dulu. Kita tunjukkan kasih gitu. Terus kita tunjukkan kasih supaya dia Kristen? Enggak. Kita tunjukkan kasih supaya dia tahu di muka bumi ini masih ada the real love. Kasih yang bukan hitung-hitungan gitu. Nah ini yang Dad bilang, orang yang bawaannya mau perang aja, kalau sorry pakai istilah Dad bilang ini Kristen Taliban gitu. Kristen yang bawaannya mau nyerang orang, mau jatuhin orang. Nah orang kayak gitu jalannya kurang jauh, ya kan, kopinya kurang kental, tidurnya terlalu miring. Lanjut. Banyak yang bilang Dad itu takut atau Dad itu gak enak karena dibayar sama Dr. Richard. Dr. Richard, nah kalau Dad bisa jujur, Dad terima berapa sih dari Dr. Richard untuk podcast? 150 juta sebetulnya. Kebetulan ini mimbar yang suci atau altar yang suci. Kita cuma dibayar 1 botol aqua gitu. Jadi artinya kita datang sama sekali tidak ada pembayaran apapun gitu. Itu karena kan memang zaman sekarang Kristen sekarang nih Kristen yang senang nuduh, Kristen senang menghakimi. Dia sedang nyerang, oh ini Gilbert nggak benar. Padahal dia pun sedang menghakimi. Dan Alkitab jelas bilang janganlah menghakimi. Dan bukan hanya menghakimi, itu kan tuduh dan menyebarkan berita bohong gitu. Boleh tanya sama bendahara gereja, boleh lihat apa itu namanya akun bank kita gitu. Dan boleh tanya sama manajemen Richard Lee. Tidak ada 1 rupiah pun. Kita datang, dapat aqua, kita minum, kita ngobrol, kita pulang salaman, ucapkan doa, selesai. Hanya itu saja. Jadi sama sekali gak ada 1 rupiah pun dibayar ya katanya? Tidak ada cash, tidak ada transfer, tidak ada apapun. Dan ini di dalam nama Tuhan. Kalau dibayar skincare gak ada? Juga enggak. Karena sudah mantap. Wajah penuh kemuliaan. Udah seru nih Dad ngobrol-ngobrol gini. Yeah. Kita saya jarang ngobrol. Karena memang itu. Jadi zaman sekarang tuh orang sekarang nggak usah tahu kebenaran. Yang penting framing dulu gitu. Gitu. Jadi framing dulu. Dan repotnya banyak orang Kristen dan banyak hamba Tuhan juga gitu. Karena gini. Karena Dad kadang-kadang perhatiin. Ada banyak orang seminggu ini di YouTube channelnya. Tiba-tiba 4-5 Gilbert gitu. Membahas Gilbert dari sisi ini. Kan 1 aja cukup lah, gak usah sampai 5 lah dalam seminggu gitu. Tapi waktu Dad lihat kalau dia khotbah cuma 136 viewernya. Kadang-kala cuma 80 gitu, kadang-kala cuma 150 gitu. Tapi ngebahas Dad 10 ribu
20.000 gitu. Nah dia hitung-hitung kan, ini transferan dari YouTube lumayan nih nyerang Gilbert gitu. Jadi dia bangunlah framing seperti itu. Nah ya akhirnya dia mau klarifikasi juga nggak usah kan, kasihan. Baru dia lagi seneng dapat transferan dari YouTube, ya udah kita doain aja biar diberkati kan gitu. Itu berarti Dad melakukan amal. Dad. Amal iya, kan? namanya. Dia maki-maki kita dia dapat untung. Glory, iya. Jadi lagu zaman dulu, mungkin Evan belum lahir. Biarlah sedih, asalkan kau bahagia. Jadi sesimpel itu. Jadi banyak orang kadangkala menyerang bukan untuk memberitakan kebenaran juga. Karena kadangkala dalam menyerangnya itu dia juga memasukkan tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan keji yang tidak ada dasar kebenarannya. Tetapi kelihatannya yang dia cari, enggak semua sih, tapi sebagian yang dia cari adalah viewers supaya meningkat gitu. Iya, sasaran empuk Dad. Soalnya sasaran empuk. Kristen tuh banyak konten kreator zaman sekarang Dad. Ada setengah pastor, setengah konten kreator ya kan. Nah, terus Dad ini yang banyak muncul juga di FYP yang Dad bahas babi. Masa perkara babi tuh bisa viral? Waktu itu pertanyaannya apa ya Dokter Richard? Tanya apa ya? Ditanyain kalau semua agama sama, kenapa Pendeta Gilbert tidak masuk Islam? Terus Dad bilang, karena saya senang Kristen. Nah, senang Kristen tuh artinya apa? Ya, senang Kristen, ajarannya. Makanya Dad sempat ada bicara, dan ini nasihat seorang sahabat. Jadi ini bukan soal agama, ini nasihat seorang sahabat. Dad sempat, tapi Dad memang orangnya suka bercanda. Jadi Dad nasihat seorang sahabat kepada Dr. Richard bilang, jangan sampai Dr. Richard nih masuk Islam hanya karena mau kawin 4 kali gitu. Tapi dalam bercanda ya gitu. Yeah. Jadi karena Dad sukanya Kristen, jelas kok. Yang pertama itu karena suka Kristen. Suka Kristen itu kan yang pertama jelas karena morally right. Secara moral tuh benar gitu. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Seorang suami hanya boleh punya 1 istri. Seorang istri hanya boleh punya 1 suami. Doakanlah musuhmu. Jadi istilah Dad senang Kristen gitu. Nah setiap orang gak bahas itunya. Padahal itu yang nomor 1-nya gitu. Senang Kristen tuh apa gitu. Ya senang Kristen karena Kristen menjamin keselamatan gitu. Ya kan karena Alkitab bilang mari kamu yang letih lesu dan bermerat aku beri kelegaan kepadamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, aku telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas dia bilang senang Kristen. Nah yang kedua itu bercandanya gitu. Babi masih enak gitu ya kan. Jadi artinya apa? Ya biasa aja kan gitu. Istilahnya jangan serius-serius amat lah dalam hidup gitu. Karena kebetulan podcast sama Dr. Richard ini bukan podcast agama. Jadi ada banyak orang pikir ini podcast agama di mana 2 orang ini lagi mau berdebat gitu. Mungkin mereka terpengaruh dengan podcast debat agamanya siapa itu Pendeta Dr. Esra Soru, Pendeta Muriwali. Kan sekarang lagi banyak tuh podcast demikian. Kebetulan ini perbincangan 2 sahabat gitu. Jadi jangan serius-serius amat gitu diseretnya ke debat agama, bukan. Ini konsep relasi biasa aja gitu. Bahwa ada orang yang meninggalkan iman tetapi masih tetap bersahabat sama pendeta gitu. Biasa saja gitu. Tetapi orang kan melihat, oh ini adalah Pendeta Gilbert mengaburkan iman Kristen. Enggak, biasa aja gitu. Memang Dad suka makan babi gitu. Jadi ya mau diapain gitu ya kan. Iya kan gitu. Tapi ya itu the list ya kan. The listnya ya kan. Tapi yang pertama jelas karena saya suka Kristen. Maksudnya suka di sini dalam bahasa Inggris ya I like it gitu. Because I like it. Why? Because there is too many good things. Terlalu banyak hal dahsyat dalam iman Kristen. Nah cuman gak ada yang bahas nomor 1-nya. Yang dibahas keduanya, tapi khusus untuk Glow Youth karena ini kan kita intern ya, khusus untuk Glow Youth pastikan seminggu sekali tetap makan babi supaya dengan itu kita buktikan identitasnya. Just kidding, tapi itu baik. Lanjut. Ya. Berarti itu sebenarnya cuman ya bercanda kayak teman ya nggak sih, Dad? Ya. Bercanda teman cuman orang-orang karena orang-orang pikirnya ini diskusi agama. Kan diskusi agama harus serius. Bahkan ada yang nyerang bilang,
Yesus bukan untuk dibecandain. Loh, kita nggak bercandain Yesus. Gitu, kita nggak bercandain Yesus. Dan yang ngomong ini pendeta gitu sama Dad. Gitu. Anda nggak boleh bercandakan Yesus. Saya bukan bercandakan Yesus, saya bercandakan Dr. Richard yang sebelumnya makan babi dan sekarang tidak makan babi gitu. Jadi kadangkala orang membangun sebuah opini, membangun sesuatu di atas dasar framing gitu. Jadi akhirnya mulai framing, Gilbert merendahkan korban Kristus, dia masih Kristen karena makan babi. Artinya kalau Kristen juga nggak boleh makan babi, dia pindah agama. Gitu. Enggak juga gitu. Karena waktu Dad masih bayi, Dad belum makan babi tapi udah Kristen. Tapi ini seru sih Dad, karena yang aku lihat ya, banyak orang yang ngehujat itu justru 70-80% mereka orang yang pelayanan. Itu how do you feel Dad? Apa yang Dad rasain sih? Justru yang ngehujat itu orang-orang yang melayani Tuhan itu gimana? Yang pertama, mereka orang yang melayani Tuhan. Yang kedua, Dad sudah 40 tahun lebih dari dunia pelayanan. Mereka sebagian besar yang menghujat masih anak-anak muda, masih anak remaja yang harusnya banyak belajar. Jadi buat Dad ya sama gitu seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, doanya Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya karena Dad melihat mereka sebagai, kalau mereka di umur Dad ya saudara. Gitu, ya nggak apa-apa kan gitu. Mereka ngomong apa semua ya mudah-mudahan nanti hatinya diterangi gitu. Karena ngomong tanpa tahu kebenaran itu adalah kebodohan gitu. Karena kita nggak bisa menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan framing gitu. Nah ada dua orang, satu namanya Elia Miron. Elia Miron telepon. Terus tanya, Om kenapa ya Om, kok Om ngomong begitu? Nah baru kita diskusi, baru oke. Yang kedua, ada 3. Yang kedua adalah Andre Tunggal. Pastor Andre Tunggal juga gitu. Pak Pendeta saya boleh tahu kah gini. Terus ngobrol kita. Terus yang ketiga adalah Mel Atok. Mel Atok juga bilang, aduh Pendeta ini saya bingung. Saya ngomong-ngomong saya belum dengar langsung. Ada 2 podcast yang saya udah ditanya orang, saya belum ngomong langsung. Bolehkah kita ngobrol? Nah baru dia tanya gitu. Jadi 3 orang ini buat Dad asik-asik aja gitu. Kenapa? Karena mereka sebelum bicara atau apapun mereka mau tahu dulu kebenarannya. Sehingga mereka bisa lihat dari 2 sudut. Nah kalau wartawan adalah istilah check and recheck. Nah kalau orang Kristen dan pendeta kadangkala kalau dengar sesuatu, wah ini asik, gue bisa viral nih, gue bisa sikat dia nih, gue bisa serang gitu. Tapi khusus untuk Jemaat Glow dan khusus untuk Youth Glow, pesan saya sederhana, biasakan dalam hidup ini listen to two side, dengarkan dari 2 posisi. Karena apa? Kalau kita dengar satu orang, misalnya kita cuma dengar dari satu pandangan, pasti miring gitu. Setelah kita dengar dari dua-duanya, baru kita ngerti. Misalnya, sekarang ini di podcast yang lagi rame, bukan Dad, tapi Taman Safari. Gitu kan. Ada podcast tertentu yang hanya mewawancarai pemilik Taman Safarinya. Ada podcast tertentu yang hanya mewawancarai korbannya. Tapi ada podcast tertentu yang membahas dua-duanya. Sehingga akhirnya kita bisa punya gambaran yang lebih luas. Nah anak Tuhan, ini saran Dad buat anak-anak Tuhan. Sebaiknya kita selalu jangan berkomentar sesuatu kalau kita belum dapat dari 2 sisi. Karena ketika kita dapat hanya dari penafsiran, apalagi dari opini-opini yang dibangun, kita bisa tanpa kita sadari, kita bukan euangelion, kita bukan memberitakan kabar baik, tapi yang pertama kita memberitakan kabar perpecahan. Bahkan yang sampai Dad seru juga, ada orang yang bilang Gilbert udah gak berguna tuh di kekristenan, gue doain supaya dia cepat mualaf gitu ya kan. Sampai ada di mana kali salah satu Dad jawab, Dad bilang
Pak boleh deh saya masih Kristen, saya pengen banget tetap Kristen. Terus orangnya jawab, tanya aja sama Tuhan Yesus, saya udah tanya Pak boleh. Kalau Tuhan Yesus baik, cuma Bapak yang doa-doain saya, usir-usir saya dari Kristen. Bapak yang punya Kristen ini Kak gitu. Kebetulan Dad ini orangnya santai gitu, jadi santai aja gitu. Mereka udah serius banget, buat Dad it's okay gitu. Karena ya itu pandangan, Dad tahu what I'm doing gitu. Dad masih Kristen, masih percaya Yesus, masih percaya di bawah kolong langit tidak ada nama lain, dan masih sadar bahwa ada tempat untuk kita euangelion heart cell gospel, yaitu memberitakan kabar baik sebagai berita sukacita. Tetapi yang kedua, dia juga percaya euangelion tidak selamanya kabar keselamatan, tapi juga kabar yang menenteramkan, kabar yang membangun relasi, kabar yang membangun sukacita. Jadi Pendeta Gilbert percaya juru selamat hanyalah Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan babi masih enak. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Dan babi tetap masih enak. Kita berikan tepuk tangan kalau kayak gitu.